Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Waalaikumsalam warahmatullahi. Ketemu lagi dengan saya Popo dan Nyai ya, Nyai owner Ratu Ratus di acara ngopi ngobrol pinter bareng channel Perempuan Senang Bisnis. Hari ini kita curhat-curhat aja, curhat bisnis bareng Ratu Ratus yang insya Allah gitu kan menampung curhatan apapun mengenai bisnis dari teman-teman. Nah teman-teman yang udah punya curhat silahkan diketik aja di chat. Nanti insya Allah kita akan bahas, kita akan cari solusinya bareng-bareng. Tapi sebelum itu masing-masing berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nyai, kemana ini Nyai suaranya? Hadir, ada. Tadi suaranya udah ada belum? Kedengeran nggak? Kedengeran. Hari ini ceritanya kita mau curhat-curhat, Nyi. Iya. Nah, kayak biasa, aku kan juga dulu sering curhat ya sama Nyai gitu. Sekilas tentang curhat. Curhat itu apa sih sebenarnya kalau menurut saya nih ya, Nyi ya? Curhat itu mencurahkan isi hati, ingin mencari solusi bareng-bareng gitu kan, tentang sebuah permasalahan yang sedang kita hadapi. Tapi kadang ya Nyi ya, curhat itu nggak melulu, bagi saya curhat itu nggak melulu tentang cari solusi. Kadang permasalahan yang kita hadapi itu sebenarnya solusinya kita udah tahu, cuman kita butuh kayak support secara moral ya dari kita percaya atau dari orang yang terdekat sama kita. Lalu apa sih sebenarnya gitu loh? Kalau bisnis gitu bisa nggak kita curhatin gitu sama teman atau sama suami gitu atau sama orang lain gitu yang deket gitu. Kalau bisa nggak Nyi gitu. Soalnya kan kadang bisnis itu kan ada rahasia-rahasia, formula-formula gitu kan yang itu strategi marketing kita banget gitu. Menurut Nyai gimana nih Nyai? Kan Nyai sering banget nih dicurhatin. Kalau saya pribadi curhat bisnis ke siapapun itu silahkan ya. Karena ilmu itu kan di dunia ini banyak banget. Saya sampai kadang terbengong-bengong ya ketika saya ketemu si ini, oh ternyata dia punya ilmu ini. Saya ketemu si A, si B, si C, dan itu beda-beda gitu, Masya Allah. Kadang kita pun misalnya ya belajar di tempat yang sama ke orang yang sama, hasilnya pun bisa beda gitu. Insight yang kita dapatkan pun bisa berbeda gitu loh, Beb. Nah, maka dari itu si curhat ke siapapun, maksudnya bertanya ke siapapun, mencari insight, mencari solusi. Namun tetap ya, ketika kita ada masalah, curhat, kita fokusnya ke solusi, bukan ke masalah kita. Jadi ketika misalnya kayak gini, oh iya saya tuh nggak bisa naik motor, nggak bisa tuh pengiriman jarak jauh. Sekarang itu kan sudah banyak banget ya ekspedisi yang bisa yang bisa datang ke rumah kita seperti itu, Beb. Iya, betul. Ini kemarin juga ada yang curhat nih Nyi ya. Kemarin tuh kan saya ngerilis best achievement di saya gitu. Sebenarnya sebelumnya udah sering saya umumin, cuman internal aja. Saya pikir ya sudahlah gitu, ini internal aja gitu, motivasi secara internal. Nah kemarin
sengaja tuh saya umumkan juga gitu kan di Facebook. Ternyata ada yang curhat gitu kan. Oh, Teh katanya gitu. Ini gimana sih katanya gitu. Penjualan saya bulan ini turun. Nah gitu. Penjualan saya bulan ini turun, padahal saya udah promosi, saya udah begini begitu bla 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 gitu kan. Diceritain lah dia ke saya gitu. Ternyata gitu kan usut punya usut setelah saya dengerin aja dia cerita gitu kan. Kalau saya kan orangnya gitu, kalau ada orang cerita saya dengerin dulu tuh semua gitu. Jarang yang saya langsung tanya-tanya, kamu ini gimana gini-gini, enggak gitu. Saya dengerin aja. Ternyata gitu permasalahannya itu di mentalnya dia. Apa ya, dia lagi ada masalah sama keluarganya gitu. Nah, dia curhat lagi tuh, oh memangnya masalahnya seperti apa? Dia cerita bla 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 gitu kan. Ya pokoknya kita jadi tahu gitu dia apa dan ada solusi gitu dari saya. Nah, yang seperti itu gitu loh, yang seperti itu memang apa ya? Kalau saya sih mikirnya gitu, nggak ngumbar aib gitu loh. Dia ketika dia mau curhat itu dia bilang, saya mau curhat, tapi sebenarnya saya takut jadi ngumbar aib katanya gitu. Saya bilang, ya itu nggak termasuk ngumbar aib karena kita sebagai orang yang dicurhatin juga ya harus bisa gitu manah gitu. Selain memberikan solusi, kita yang dicurhatin juga ya harus bisa menjaga amanah itu gitu. Jangan sampai jadi semua orang tahu gitu. Ya kan Nyi? Nyai juga masalah saya nggak ada yang tahu selain Nyai. Iya. Sinyal Bentar, nih kayaknya. Iya nih kayaknya ndut-ndutan di sini ya. Bukan ya. Gitu Oke. loh Nyi, maksudnya ketika apalagi kita kan konsultan gitu. Maksudnya apa? Ini banget gitu, apa penting banget dengerin curhat orang gitu. Nah, mental kita sebagai orang yang dicurhatin juga kan harus dijaga ya Nyi ya. Iya betul. Kadang gini, aduh ini saya bahasnya dari mana dulu ya? Kita kalau ada yang curhat, kita itu cukup menjadi pendengar ya, bukan merasakan apa yang dia rasakan. Jadi kalau saya itu ada yang curhat, oh iya saya apa cukup dengan mendengarnya dan mengerti kondisinya, bukan merasakan. Kalau merasakan kan kita ikut jadi baper gitu ya, seperti itu. Nah, ada kondisi-kondisi di mana ketika emak-emak berbisnis gitu ya, bukan cuma teman-teman, saya pun kadang oh kalau lagi males males gitu. Kadang berpikir saya perempuan ini saya sudahlah saya nunggu suami gitu. Kadang berpikir seperti itu. Tapi saya pikir lagi saya punya cita-cita yang saya punya orang-orang yang memang menunggu saya gitu, mengharapkan saya gitu. Terlebih ketika cita-cita kita atau goals kita itu sudah kita apa ya, buat bukan hanya buat kita sendiri, bukan cuma buat diri sendiri, tapi juga dengan kepentingan orang lain. Misalnya kita menambah target sedekah setiap bulan seperti itu kita lebih apa ya, lebih bergairah sebenarnya. Oh iya, ada mereka yang menunggu kita gitu. Nah, ketika kita apa lagi down, ingat lagi nih ketika kita kasih mereka dan mereka bahagia banget gitu, terlihat bahagia banget, itu beda gitu ya. Langsung aja muncul lagi apa energi kita gitu. Iya, saya harus semangat, saya harus membahagiakan karena sejatinya kan kebahagiaan itu membahagiakan juga gitu, seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang punya masalah nih di bisnisnya, misalnya sekarang terkendala modal, kemarin sudah dijelaskan ya sama Umi Diwanti itu, Masya Allah keren banget. Teman-teman yang modal itu bersabar aja dengan prosesnya, karena di Ratu Ratus ini ada mulai dari marketer ya,
marketer, kemudian reseller itu harus bermodal. Jadi nggak bisa reseller tanpa modal. Reseller pun bersyarat ya harus beli sekian. Kenapa? Karena kita itu menjunjung tinggi keadilan gitu loh. Jadi biar teman-teman yang lain itu tidak merasa dikecewakan seperti itu. Memikirkan sampai ke sana bisnisnya. Makanya nih teman-teman bersabar, gimana caranya nih cari solusinya ya. Teman-teman supaya up, artinya teman-teman punya jaringan. Karena the power of jaringan, kenapa perusahaan-perusahaan besar itu menjadi besar, menjadi raksasa karena mereka itu punya jaringan. Mulai dari reseller lah, misalnya tumbuh, kemudian kita upgrade ilmu kita, mulai dari marketer ya tadi, tumbuh, kemudian upgrade ilmu kita. Kan ilmu itu modal ya. Upgrade ilmu kita supaya kita jadi reseller, bukan tentang uang saja. Tapi bagaimana strategi-strategi itu kita buat, kita jalankan, kemudian kita ikhlas melakukannya dan sabar dengan prosesnya. Insya Allah kita akan terus bertumbuh gitu. Karena kan sesuai dengan pertumbuhan ownernya. Jadi ketika banyak sekali teman-teman kemarin yang curhat ya, banyak yang mau upgrade Nyai, tapi nggak ada modal, terkendala modal. Sebenarnya ini saya sedih banget gitu ya. Padahal saya tuh orangnya tidak pernah menyarankan untuk meminjam gitu. Kita nggak tahu loh. Ketika kita minjam uang, orang yang kita pinjemin itu mungkin juga banyak juga urusannya, banyak tanggungannya gitu loh. Kita nggak tahu, terus kita jadi seuzon sama orang itu, banyak duit juga nggak mau minjemin gitu. Saya nggak recommended untuk ngurusin hutang dengan lagi atau membayar hutang dengan pinjam lagi gitu, seperti itu. Dan juga dengan misalkan mau upgrade, minta dibantu dengan konsinya. Ini banyak banget pengusaha-pengusaha yang tumbang, terutama UMKM ya, karena konsinyasi itu banyak banget, hingga sedikit. Bahkan yang mindset mereka masih berpikir asal keluar barang gitu ya, melakukan konsinyasi, itu banyak yang hancur di tengah jalan, kan kasihan gitu. Jangan sampai jadi salah satu penyebabnya, dan itu pun bisa menjadi penghambat rezeki buat kita. Makanya sabar berproses. Yang ditambahkan itu ilmunya, bukan modalnya. Oke, misalnya saya sekarang reseller mau up agen. Saya harus gimana nih gitu kan. Saya cari orang-orang yang siap jadi reseller. Terus saya ajarkan. Artinya kalau saya harus mengajarkan, saya harus bisa ilmunya cara ngajarin. Saya harus bisa ngajarin reseller. Gimana caranya? Ilmu kita nih, mindset kita yang ditambah. Kemudian kita mau upgrade menjadi agen, sama reseller kita tambahin. Jadi distributor, agen kita yang ditambahin. Gimana caranya mendidik agen? Oh, agen itu sekelas agen sudah harus menjadi leader. Artinya kita harus sudah belajar leadership. Kita harus ngajarin leadership ke mereka. Sama seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah ada beberapa orang misalnya yang sudah jadi reseller, kita posisi reseller ada 5 orang yang reseller. 5 kali 5, 125 ya. Belum 250 pieces. Oke, negosiasi. Silahkan lakukan negosiasi dengan distributornya. Misalnya, ini gimana, saya sudah ada 5 orang yang mau jadi reseller. Oh iya, nanti mungkin distributornya membantukah mencarikan si marketer atau apa. Selalu ada solusi, selalu fokus ke solusinya, cari solusinya. Jadi jangan sampai ketika ini banyak yang mau upgrade tapi nggak ada modal. Nah itu saya khawatir. Kemarin itu saya sudah 2 bulan ya lakukan promo upgrade. Dan saya lihat nih perkembangannya, bisa berkembang nggak? Saya khawatirnya itu nggak bisa ngikutin. Karena bukan hanya soal modal gitu, tapi soal mindsetnya, soal ilmunya juga gitu. Harus upgrade seperti itu. Saya khawatirnya di situ aja, dan ternyata memang benar. Ketika ini ya, kalau kata Mbak Jamu, katanya yang Miss Julid, dia bilang
nanti kapasitasnya nggak sesuai harapan kita. Ngapain kita capek-capek milih orang yang nggak sesuai kapasitas? Kita tuh akan ekstra ngajarin gitu. Kita akan ekstra dengan ilmu, dengan pikiran segala rupa. Udah nggak usah lah ada upgrade dengan promo seperti itu gitu kan. Mungkin beliau kan lebih pengalaman mulai membersamai dari nol. Di dunia ini gitu, di dunia ratu-ratu seperti apa. Jadi seperti itulah gitu yang saya khawatirkan. Maka kemarin setelah 2 bulan saya analisa pun hasilnya, oh iya ternyata banyak si promonya sama gitu. Nanti khawatirnya nanti nggak berkualitas, jadi bisa ngajarin tim di bawahnya, kan kasihan ketika jadi reseller timnya nggak diapa-apain gitu, nggak bisa cara jualannya, sudah jadi reseller nggak bisa jualan, barang menumpuk, itu kasihan. Saya nggak recommended ya, karena mungkin mereka jadi reseller pun ingin punya tambahan gitu, seperti itu. Ada pertanyaan mungkin, Beb? Saya kok ngecoblak terus udah sampai. Tapi ya ampun, hari Minggu kali ya. Oh Ini iya. masih sepi banget. Kemarin tuh juga ada ini. Teh katanya kalau Zoom pagi itu saya tuh sebenarnya masih repot. Saya tuh masih itu. Halo, saya hari Minggu nih, hari ini masih dasteran loh. Tapi ya yang namanya belajar itu benar kata Nyai. Upgrade, jangan hanya kita upgrade jangan hanya upgrade ininya aja, stoknya aja, levelnya aja, tapi harus upgrade ilmu sama mindset, karena ilmu sama mindset itu ngaruh banget. Nih ada banyak nih ngebrudul. Ini ada yang mau tanya. tentang closing atau mindset tentang closing, justru yang terjadi sepi gitu grupnya gitu kan. Akhirnya saya pikir ini gimana ya caranya biar mereka ini ketika kita kan gini Bu, kalau dapat ilmu itu senang, ya Allah ini ilmu lagi mau dipraktekin lagi, tapi kok ini kayaknya di grup reseller itu sepi-sepi wae gitu. Jadi gimana mungkin ya tips mengelola reseller ini biar mereka juga baik yang namanya ilmu, karena benar katanya tadi bahwasannya ilmu itu utama. Bahkan nggak punya uang, saya sendiri Bu, alhamdulillah gitu ya, nggak punya uang, teman itu nengok saya punya potensi, ini saya punya modal, ayo pakai-pakai. Tapi saya tipenya gini, untuk apa saya memulai sesuatu yang besar tapi saya belum tahu benar seluk-beluknya, dan itu nanti justru nggak akan bertahan lama. Nah, saya ingin menularkan semangat itu ke tim saya, tapi kayaknya belum greget gitu. Nah, ini gimana mungkin tipsnya? Oke, yang pertama sudah betul ya, menularkan semangat, Beb. Terus menularkan semangat ke mereka, jangan sampai kita terlihat down gitu, kita terus semangat. Nah, buktikan dulu kita semangat, kemudian cari darah baru, karena kadang ya ibu-ibu itu sebenarnya masalahnya itu bukan di luar, tapi dalam hati dan pikiran dia gitu loh. Nah, inilah yang disebut mental block. Maka dari itu ada teman saya yang bilang rezeki itu berbanding lurus dengan hati dan pikiran, dan itu benar gitu loh. Dan ketika kita punya mental block seperti itu, rezeki pun lambat. Teman-teman kan ngerasain ya, ada reseller ketika kita kasih ilmu terus cuek-cuek aja, terus ketika kita ingin bantu dia upgrade, dia pun seperti itu. Nah, sebenarnya dia sendiri yang sudah menghambat gitu, dia sendiri yang sudah menutup jalan atau tidak memberikan jalan seperti itu. Nah, itu kita bongkar mindset-nya. Kita kasih tahu kenapa saya menjadi seperti ini. Informasikan ke dia.
Misalnya dari dulu, maaf, teteh siapa ya? Nanti misalnya saya teteh A gitu kan. Ini Namanya oh iya maaf. Fitri namanya, ini mungkin pakai akun jualan jadi nggak bisa di rename. Oke, misalnya Teh Fitri ya, saya Fitri gitu, saya bergabung di Ratu Ratus itu karena ingin begini. Saya punya cita-cita ini dan Masya Allah ternyata di bisnis ini bisa begini gitu. Kemudian banyak juga tim-tim yang sudah sukses, Masya Allah walaupun baru 3 tahun ya, sudah ada yang punya profit 50 juta. Itu diceritakan aja ke mereka biar mereka termotivasi. Kadang mereka nggak tahu alasan kenapa mereka bergabung gitu. Kadang ada yang cuman ikut-ikutan, kadang ada yang cuman pengen tahu, kadang ada yang cuman buat konsumsi sendiri yang penting punya harga murah. Itu ada, selalu ada yang seperti itu. Nah, tugas kita adalah karena itu reseller ya, berikan benefit karena kita adalah owner, agen ya, agen pun bisa disebut owner. Tugas kita memberikan benefit ke mereka. Terus selain benefit kita nyuapin, terus suapin dengan sabar gitu. Banyak juga tim saya bahkan di tim-tim distributor pun ya masih banyak yang seperti itu, masih ada lah yang seperti itu. Nah kemudian ketika ditanya disuruh curhat, ternyata jualannya tidak semudah yang saya bayangkan. Ada yang jawabannya seperti itu bahkan sekelas distributor gitu. Nah, di situ oh ya sudah, berarti mungkin dia sedang tidak solusi saat ini. Jangan memberikan solusi kepada orang yang nggak butuh kan ya. Jadi tunggu dulu beberapa saat. Nah, kemudian japri lagi. Dilakukan pendekatan terus sampai kita deket banget sama dia seperti kita itu sahabatnya, kita temannya, kita ini pelindungnya, kakaknya, ibunya, seperti itu. Kita niatkan bahwa kita ingin membantu mereka juga kita ingin sukses bareng-bareng. Kan sayang banget ya yang tadinya berjuang bareng-bareng, yang sukses tuh cuman kita doang gitu. Saya pun gitu sama tim-tim marketing nih yang membersamai saya dari awal. Saya bilang, ini mau lanjut apa enggak? Contoh ya, Teh Filda nih. Mana Teh Filda hadir? Teh Filda. Ya, Cempil ya. Teh Filda itu bilang, saya harus ngurus anak, saya mau fokus ke anak-anak gini. Terus saya juga punya sekolah, gimana nih? Saya nggak bisa harus pegang HP terus. Terus saya bilang, kita cari solusinya. Saya nggak mau sukses sendirian. Saya mau ngajak kamu gitu. Saya mau ngajak kamu juga ikut sukses. Nah, kemudian sempet tuh berantem ya sama beliau. Terus beliau marah-marah ke saya. Saya bilang, dengan ya terpaksa saya ngomong agak kasar gitu kan. Kata saya sih tanpa kamu saya akan maju, saya bilang. Saya akan terus bergerak, saya akan terus berjuang. Itu terserah kamu. Saya sih hanya ingin mengajak kamu ikut sama saya gitu. Ikut sukses bareng karena saya punya cita-cita yang besar. Nah, kemudian nggak lama beliau menghubungin. Iya, Beb, maafin saya ya gitu. Jadi kita terus aja dengan semangat, dengan gairah yang membara gitu ngajak mereka ke jalan kesuksesan. Insya Allah ya saya di Ratu Ratus ini mulai dari awal tuh tahun 2018 saya sudah bisa melunasi hutang gitu. Senilai ya lumayan lah saat itu. Ketika kondisi saya minus ya, bayangkan bukan kondisi saya yang ketika kondisi saya minus, saya mampu melunasi hutang sebesar 2 dalam setahun. Artinya ini prospektif dibandingkan Coca-Cola yang katanya setahun hanya laku belasan pieces gitu, seperti itu. Jadi artinya tinggal cara yang harus kita temukan. Gimana caranya? Karena kan kata Coach Arif itu bisnis itu adalah permainan unlimited. Paham ya? Unlimited. Nggak ada batas waktu, nggak ada batasan pemainnya berapa, nggak ada batasan pemenangnya harus seperti apa. Nah, dari situ mindset kita harus langsung tuh berpikir, artinya inovasi kita yang harus tambah.
kemudian ilmu kita yang harus ditambah, kapasitas kita yang harus diperbesar untuk menampung yang lebih besar. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ada ya tim yang seperti itu, lakukan terus pendekatan. Kalau belum bisa juga cari yang baru, kemudian jadikan energi baru buat mereka. Nanti akan nyesal dengan sendirinya deh, karena ada beberapa tim saya juga yang ternyata dulu udahlah leha-leha aja, kemudian tertinggal malah sama yang dulu jadi marketernya. Dulu dia jadi marketer, dulu dia jadi marketer saya, kok sekarang dia bisa sukses. Seperti itu. Ada ya, banyak tim-tim yang seperti itu, dan itulah apa yang disebut bahwa orang sukses adalah orang yang menyelesaikan sampai akhir, dan orang gagal adalah orang yang mulai lagi. Ya, seperti itu. Ada lagi nih, apa istilahnya katanya, pemenang pemenang adalah orang yang mati sekali gitu. Dan pecundang adalah orang yang mati berkali-kali. Dia nyerah, selesai, terus baru dia mulai lagi. Lah itulah yang disebut pecundang. Makanya ketika saya menghadapi masalah gitu dalam bisnis, yang saya pikirkan itu saya harus ke siapa lagi belajar. Saya harus gimana lagi cari solusinya. Saya harus kemana? Cara saya nih yang harus diganti, bukan bisnisnya gitu. Seperti itu. Karena saya yakin bisnis ini prospektif. Produknya juga syarat manfaat. Banyak yang merasakan manfaatnya gitu. Karena pikiran saya bisnis itu bukan hanya sekedar uang ya, tapi juga keberkahan gitu. Dan keberkahan itu harus dicari. Ya sama aja dengan mencari ilmu pun saya mencari sesuatu untuk meningkatkan keberkahan seperti itu. Jadi saya terus aja berjuang ya, walaupun dalam kondisi seperti ini katanya masa resesi, dan alhamdulillah Ratu-Ratu malah up ya Beb ya, dan semua timnya yang masya Allah gitu malah up. Nah, disitulah harusnya kita berpikir, oh ternyata ini bisa up, artinya banyak hal yang bisa kita ambil nih dari sini. Pertama ilmunya, kemudian keberkahannya, produknya juga masya Allah gitu. Nah, artinya kita bisa bisa up lah di sini gitu. Yakin aja. Seperti itu. Kok jadi panjang ke sini-sini ya ceritanya. Nggak apa-apa, ini curhatannya ada yang masuk private juga, ada dari Teknisa sama curhatannya, terus Umi Laila juga sama curhatannya. Berarti memang masih harus benar-benar kita ngegembleng. Iya, PR kita berarti mindset ya Beb ya. Mindset. Jadi, nah itu enaknya curhat tuh seperti itu gitu kan. Dipendem sendiri bingung kan, kayak Teknisa katanya udah hampir mau mundur. Udah nggak tahu lagi harus gimana. Nah itu kan coba kalau misalkan nggak dicurhatin, kita nggak sharing gitu, bisa jadi dia mundur beneran gitu kan, karena curhat itu mencari solusi dan support gitu. Iya benar banget. Artinya kalau tim kita sudah tidak bisa kita andalkan, cari orang baru. Ya, cari tim baru, cari cara baru, atau open marketer gratis. Saya ajarin sampai bisa jualan. Nah itu kan orang yang seperti itu tuh lebih bergairah ya, karena mereka memang ingin belajar. Dibandingkan mereka yang ada uang jadi reseller, ya sudahlah kalau nggak habis sudah pakai sendiri karena memang butuh produknya gitu. Seperti itu. Ada juga loh yang seperti itu. Makanya kita carilah orang-orang yang memang punya daya juang yang tinggi gitu. Karena banyak banget di Indonesia itu sebenarnya kesalahan itu dari pendidikan kita, mulai dari PAUD ya, kita itu disuapin, ibaratnya burung yang dikurung kemudian dilepas suruh bisa terbang dan nyari makan sendiri. Kesalahannya di sana gitu. Sama saya pun ketika lulus SMA ya bingung mau ngapain, bahkan saya salah ngambil jurusan ketika kuliah ya karena biasa dikurung gitu. Dan alhamdulillahnya saya masuk ke sekolah internasional Beb. Nah di situ baru pikiran saya terbuka, oh ternyata gini ya gitu.
Di sekolah internasional itu kalau ujian nggak ada pertanyaan sebutkan, nggak ada pertanyaan jelaskan. Itu jarang banget. Kalau ada soal misalnya 20, cuman satu paling yang kayak gitu. Dan semuanya adalah kita dituntut untuk menjadi decision maker. Bagaimana menurut pendapatmu? Jadi pikiran kita terus berinovasi gitu. Pikiran kita terus dituntut untuk berkembang. Karena seperti itu soalnya. Bagaimana menurut pendapat Anda jika ada kasus seperti ini? Nggak ada jawaban itu benar atau salah. Hanya saja nanti mereka akan review, meluruskan. Seperti itu. Terus menambah insight-insight baru. Nah, seperti itulah perbedaan ya pendidikan di kita sama di luar ternyata, yang kalau kita lihat di film-film ya orang luar itu masih kecil aja udah dewasa gitu. Seperti itu. Memang kesalahannya di situ. Nah, sekarang tugas kita memang cukup berat gitu ya sebagai leader. Ya, leader itu mencetak leader baru, kemudian menduplikasi dirinya kepada timnya. Maka dari itu, kitanya bertumbuh dulu. Oh, belum tahu nih ilmu ini, cari dulu ilmunya. Kemudian ajarin ke timnya. Saya harus gimana lagi? Cari lagi ilmu yang lain gitu. Kalau soal teknis mereka enggak masuk juga ilmunya, hajar dari mental, hajar lagi di mental kayak gitu. Hajar terus pokoknya sampai Hajar di mental. Karena mental illness ini luar biasa di Indonesia itu ya, sampai pemimpin-pemimpin kita aja banyak yang mental illness sampai jadi childish gitu kan. Dan PR besar kan ya. Betul. Seperti itu. Hey, udah 6.33 ini. Kayaknya kalau ngomong itu kita ngecoblak aja sampai lupa waktu gitu. Betul. Ini mau dihajar, ada yang mau dihajar japri ke Nyai Ratu official ya. Nanti saya japri pakai akun saya langsung. Pokoknya ya, kalau udah dihajar mentalnya sama Nyai itu udah berasa kecil banget. Udah berasa kecil, nggak ada apa-apanya, nggak punya apa-apa. Udah apa? Kalau ibarat gelas yang tadinya kita egois, oh saya udah bisa ilmu bisnis, apa sih yang saya nggak tahu? Oh udah dihajar nih mentalnya sama Nyai sampai ambiar. Tapi itu, jadi keplok ya. Jadi keplok dan ambiar, tapi itu semangat banget. Jadi menumbuhkan banget semangat, terus memperbaiki mindset. Mental block itu nggak ada. Saya juga dulu gitu ya, Nyai. Saya nggak bisa, saya nggak mau gini-gini. Dihajar sama Nyai habis-habisan, alhamdulillah. Saya mau, saya lagi. Oke, yang mau dihajar japri ke Nyai Ratu official. Yang mereka mau dihajar silahkan. Ya, insya Allah ya sudah saya didik untuk mengajar. Banyak nih, Nyai, ternyata banyak ya yang mau dihajar. Nah, mungkin seperti itu tadi, yang bermasalah dengan timnya, dengan yang masih pada diam-diam baik gitu ya, PDKT. Solusinya adalah PDKT. Jangan bosen gitu, jangan bosen, jangan takut jadi malah disangka rese gitu, tergantung pendekatannya kita seperti apa. Makanya jadi leader itu nggak cukup punya duit buat stok, tapi harus juga mumpuni secara ilmu dan mindset-nya juga harus baik banget. Nah, gimana caranya? Ya belajar, dan belajar. Nah, buat teman-teman, terima kasih yang hari ini sudah hadir, yang hari ini menyempatkan diri untuk bareng-bareng di sini ngopi. Saya ucapkan terima kasih. Nyai juga terima kasih ya. Ini kabarnya Nyai lagi di luar ini. Makasih banget udah yang buat yang sudah hadir. Alhamdulillah kita tutup acara ini dengan hamdalah bareng-bareng. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf kalau dari kami kebanyakan ngocoblaknya. Ambil saja insight-nya, yang penting-pentingnya ambil, yang buruknya jangan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa Zoom terus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Teh Papa. Terima kasih.